Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal mata kuliah sistem digital. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Unjuk Kerja Generator, Clock Signal Low Pass Filter, PAM Multiplexing pada rangkaian percobaan Pulse Code Modulation atau PCM, aplikasi pada laboratorium dasar sistem telekomunikasi. Jurnal Teknik Elektro volume 2 nomor 2 tahun 2020. Untuk penulis Muhammad Adam dan Parta Onan Harahap. Untuk reviewer saya sendiri Ahmad Fatoni. Pada jurnal ini terdapat permasalahan, yaitu sistem telekomunikasi dewasa ini dituntut terbebas dari gangguan sistem transmisi seperti gangguan petir, gangguan saluran terlalu panjang, gangguan loncatan api dari pengapian motor, dan sebagainya. Di samping itu juga dituntut kualitas reproduksi informasi yang bersih dan noise rendah. Untuk itu diperlukan sistem komunikasi digital yang prinsipnya berubah besaran analog ke dalam besaran digital, yang kemudian dipancarkan berupa pulsa-pulsa digital. Karena sistem digital hanya mempunyai kondial logik 1 dan 0, ya, maka level tegangan tidak ada artinya. Pulse Code Modulation merupakan salah satu pengembangan sistem komunikasi digital untuk mengantisipasi gangguan oleh noise pada sinyal informasi yang diakibatkan oleh saluran maupun media pengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Untuk nilai inovasi sendiri, pada jurnal ini menggunakan pulsa kode modulation, ya. Juga disebut sebagai metode pengambilan sampel yang digunakan dalam PAM, lebih berguna untuk bidang teknik lain daripada komunikasi data. Namun, PAM adalah dasar dari metode pengkodean analog ke digital yang penting yang disebut modulasi kode pulsa atau PCM. Maka frekuensi dari hasil pengujian tegangan pada osiloskop sebesar 40 volt dan PCM sebesar 25 volt dengan masing-masing frekuensi sebesar 50 Hz dan PCM sebesar 58 Hz. Pada rancangan ini dibangun sistem pulse kode modulator yang mengirimkan dua buah sinyal input yang berbeda secara bersamaan melalui proses multiplexing dan pulse amplitude modulation. Hasilnya adalah pulsa-pulsa yang dikodekan ke dalam biner serial untuk mensinkronkan antara pengirim dan penerima dikirim pulsa sinkronisasi. Untuk hasil dan manfaat, yaitu PCM berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital, di mana dalam sistem digital sinyal analog yang dikirimkan cukup dengan sampel-sampelnya saja. Tahap awal dari proses perubahan analog ke digital adalah PAM, yang merupakan saklar elektronik yang dikontrol oleh pulsa trend atau pulsa sampling, ya.
selebar 1 fs. Sinyal yang dihasilkan adalah sinyal CHOP dengan lebar pulsa. Itu proses ini dinamakan time discretization. Kita lanjut pada jurnal yang kedua dengan judul Implementasi Simulasi Media Pembelajaran Rangkaian Kombinasional Berbasis Kolaborasi Multimedia Simulator dan Pemrograman Delphi. Jurnal Informatika UPGRIS UPGRIS volume 4 nomor 2 tahun 2018. Untuk menulis Sugiartowo Siti Nurbaya Ambo. Kemudian untuk permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu materi yang diajarkan pada mata kuliah sistem digital meliputi dasar-dasar gerbang logika, rangkaian kombinasional, dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional merupakan rangkaian yang kondisi keluarnya output dipengaruhi oleh kondisi masukan input. Materi rangkaian kombinasional yang diajarkan terdiri dari dasar gerbang logika, aljabar, boolean, Karnaugh map, rangkaian kombinasional, dan perancangan rangkaian kombinasional. Melihat banyaknya materi yang diajarkan akan memberi kendala untuk mahasiswa karena tidak semua mahasiswa mampu memahami semua materi yang diajarkan. Akibat dari kendala tersebut, nilai yang didapat pun tidak begitu memuaskan ya. Kemudian untuk nilai inovasi, aplikasi simulasi sebagai media pembelajaran banyak dikembangkan untuk tujuan tertentu yang dapat digunakan untuk bidang pendidikan. Sebagai simulasi untuk mempermudah pemahaman dari suatu pelajaran. Menurut Ahsin 1986 17-18 menyatakan bahwa tujuan penggunaan media pembelajaran adalah agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah sebuah implementasi media pembelajaran simulasi rangkaian kombinasional digital. Dari hasil penelitian yang ditunjang dengan perangkat lunak pembelajaran, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peran dosen dan mahasiswa menjadi lebih efektif dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa pada rangkaian kombinasional digital. Untuk hasil dan manfaat sendiri, yaitu aplikasi simulasi rangkaian kombinasional sebagai media pembelajaran yang telah dibuat dapat memberikan hasil keluaran yang tepat berdasarkan perhitungan dan teori-teori rangkaian digital yang ada. Dengan adanya aplikasi simulasi rangkaian kombinasional sebagai media pembelajaran, mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana rangkaian kombinasional bekerja sehingga dapat menaikkan nilai dalam melakukan dalam mata kuliah sistem digital. Kemudian memperkecil terjadinya kesalahan atau error pada saat melakukan pengujian praktikum dengan alat yang sesungguhnya. Kombinasi multimedia, simulator, dan
Pemrograman DLP merupakan aplikasi berbasis Windows sangat cocok digunakan sebagai media dalam merancang aplikasi dalam bentuk simulasi. Kemudian jurnal berikutnya yaitu pemodelan ALU pada mikroprosesor MIPS menggunakan Redstone di Minecraft. Jurnal E-Proceeding of Engineering, volume 6, nomor 2, tahun 2019. Untuk penulis sendiri, Mazaya Jatadini, Ilal Udan Nuha, Andrian Rahmatsa. Untuk permasalahan dari jurnal ini, simulasikan elektronika digital dengan gerbang-gerbang digital di mana interkoneksi masing-masing gerbang tersebut dapat dikonfigurasi antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, sumber daya yang terdapat pada Minecraft menjadi hal yang unik sekaligus menyenangkan dalam upaya memperpadukan antara kreativitas game dan elektronika digital. Pemilihan Minecraft sebagai wadah penelitian ini bukan hanya karena kemampuan yang efisien dalam merancang rangkaian digital, terdiri dari gerbang-gerbang logika sesuai keinginan dan kebutuhan, tetapi karena Minecraft adalah aplikasi Java yang didokumentasikan dengan baik. Pemrosesan arus atau sinyal digital dapat dilakukan dengan merancang desain arsitektur dengan tersusun padat agar memungkinkan instruksi berjalan dengan baik, sehingga dapat melihat kapan terjadinya pengantaran arus ke berbagai rangkaian dan kapan pula perubahan menyebabkan kehilangan kinerja arus. Untuk nilai inovasi pada jurnal ini yaitu implementasi berbasis Redstone dibangun untuk melatih dan mengembangkan kreativitas atau penalaran. Kemampuan berpikir logis, mengembangkan logika matematika dengan bentuk pengukuran geometris, analisis pola, atau pemetaan dalam literatur pengembangan keterampilan penalaran. Dengan adanya implementasi berbasis Redstone ini dapat merancang, memahami, dan mengungkapkan data dalam suatu grafik serta kepekaan terhadap keseimbangan relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Dalam rangka memodelkan ALU dari MIPS menggunakan Redstone di Minecraft ini, desain ALU yang dibangun lebih padat dan menggunakan decoder untuk memudahkan dalam menyalakan instruksi yang akan dieksekusi. ALU cascading yaitu metode meneruskan hasil operasi untuk ALU lain dengan menghubungkan output dari ALU yang dihubungkan ke input ALU lain menggunakan jalur bypass. Bypass adder diperlukan untuk melewatkan rangkaian adder atau mengabaikan adder agar logika OR dalam NOR dapat menghasilkan keluaran sesuai tabel kebenaran. Untuk menjalankan instruksi OR perlu mengaktifkan bypass adder dan set carry dengan memberikan nilai 1 sebagai indikator arus menyala. Kemudian hasil dan manfaat dari jurnal ini, pemodelan dari beberapa rangkaian gerbang-gerbang logika menunjukkan hasil pemodelan ALU dari MIPS dapat berperilaku benar secara fisik. Selain itu, ALU dirancang sederhana mungkin guna mengoptimalkan ruang yang ada agar minimalkan
penggunaan sumber daya, dan juga menghasilkan pemodelan sederhana, namun tetap memiliki fungsionalitas yang sama. Implementasi rangkaian ALU pada penelitian ini menggunakan nada Stone di Minecraft melihatkan bahwa rangkaian digital dapat mengatur instruksi dalam komunikasi di antara rangkaian lainnya dan melihatkan masukan dan keluaran dapat dibangun secara relevan. Demikian presentasi yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.